Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan umur dan waktu yang lapang, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah diiringi dengan tausiah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, siswa-siswi MAN 1 Tanjabungan Kabupaten Mandailing Natal. Judul tausiah kita pada saat ini adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Nabi Adam diperintahkan Allah malaikat-malaikat sujud kepada beliau setelah Nabi Adam mempunyai ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian malaikat itu sujud semuanya. Illa iblis aba wastakbara. Iblis enggan, enggak mau, dia takabur, merasa tinggi, merasa hebat. Berarti kita ini boleh berilmu tapi jangan merasa berilmu. Boleh jadi orang hebat tapi jangan merasa hebat. Yang perlu kita berilmu, mempunyai ilmu pengetahuan. Nabi Adam seperti saya katakan tadi diperintahkan Allah malaikat sujud setelah Nabi Adam mempunyai ilmu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilih antara 3, ilmu pengetahuan, kekayaan, kemudian pangkat yang tinggi. Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan. Lalu 3-tiganya Allah memberikan, sehingga ada 4 manusia yang paling kaya di dunia, 2 orang dari kalangan Islam. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Alexander the Great ataupun Zulkarnain, penguasa timur dan barat, dan 2 dari orang kafir. Jadi jangan ada di antara kita menyangka mesti kafir baru bisa kaya. Ternyata di dalam sejarah Islam beriman dekat kepada Allah bisa kaya. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking kayanya beliau diperlukan beberapa unta untuk membawa kunci dari semua harta miliknya, dan mempunyai kekuasaan yang sangat luas sehingga burung-burung, jin dan semua itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita ingin, jadi ilmu itu ada 3 huruf, ain, lam, mim. Siapa yang jadi ainnya itu adalah ulum. Siapa yang ingin mempunyai ketinggian, berilmulah. Akan dimuliakan orang, dimuliakan malaikat dan dimuliakan Tuhan kalau berilmu. Jadi yang perlu berilmu. Kemanapun kita tinggal, kalau ilmu itu ada, seakan-akan daerah itu adalah tempat kelahiran kita sendiri. Tapi kalau kita tidak berilmu, dimanapun kita tinggal, seakan-akan perantau yang datang yang tak dikenal orang. Orang yang berilmu namanya panjang. Contohnya yang berasal dari Pidoli, Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Hakim Nasution, MSc PhD. Hampir 1 napas menyebutkan namanya. Tapi kalau kita nggak berilmu, udah pendek nama kita, dipendekkan orang lagi. Abdullah sangat simpel, nama Abdullah, dipanggil orang Sidollah. Udah begitu singkat. Tapi kalau orang berilmu begitulah hebat. Jadi kalau ingin mempunyai pangkat yang tinggi, dimuliakan orang, kuasai dulu ilmu pengetahuan. Itu nasihat Mahatma Gandhi kepada Indira Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan, anakku besok akan berangkat belajar. Iya, ketahuilah ada 3 nasihat saya yang paling penting. Pertama, tidak ada yang sulit di dunia. Yang sulit hanya satu, yaitu kemauan.
Matematik tidak sulit, yang sulit itu adalah kemauan. Sains tidak sulit, yang sulit itu kemauan. Yang kedua, selama belajar jangan dulu mengenal lawan jenis, jangan dulu main cinta. Dan cinta ini pun definisinya sulit. Sudah dituliskan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin apa definisi cinta. Jadi jangan coba bercinta sebelum tahu definisinya. Paling-paling wartawan yang mengatakan cinta itu kepanjangannya licin dan rata. Tidak sedikit orang tergelincir di atasnya. Maka ada nasihat orang, siapa ingin bercinta siapkan dulu air mata. Siapa ingin menempuh jenjang perkawinan siapkan dulu pengorbanan. Saya lihat sangat bagus itu apa yang disampaikan. Jadi yang perlu kita kuasai dulu ilmu pengetahuan. Apalagi masa sekarang ini, fakultas manapun mudah dijebol kita masuki kalau kita hafal Al-Quran. Tidak sedikit di fakultas kedokteran yang hafal Al-Quran. Ada seorang dokter S3 Wakapolres Rokan Hilir menyampaikan, asalkan hafal Al-Quran tinggal mengisi administrasi, saya jamin masuk polisi. Saya jamin masuk polisi. Masuk fakultas kedokteran 500 jutaan ke atas. Tapi kalau hafal Al-Quran bisa gratis asalkan hafal Al-Quran. Karena mereka sudah menyadari orang yang hafal Quran itu ilmunya sangat bagus dan beradab dan berakhlak. Jadi ini ke depan itu yang kita perlukan ilmu pengetahuan. Kita bangga seperti Insinyur Syahirul Alim MSc, insinyurnya ahli sains MSc dia, kemudian Kiai hajinya itu adalah hafiz Al-Quran, ahli tafsir. Ya, yang kita inginkan dari Mandailing Natal itu, yang Mandailing Natal lahir orang-orang yang berilmu pengetahuan. Contoh yang dekat ada di sini karena ilmunya saya rasa bapak ini jadi jenderal dia, Pak Muhammad Sofwat. Kita harapkan bapak itu berdiri dulu. Ini karena jenderal, karena berilmu. Saya dengar tadi SMP dan SMA-nya SMP dan SMA-nya di Panyabungan. Kemudian masuk ke Magelang. Kalau saya tidak lupa Magelang tidak jauh dari Candi Borobudur. Dua-duanya pernah saya lewati dan saya singgahi. Tapi sekedar singgah. Alhamdulillah saya ini seorang ustadz yang banyak melanglang buana kemana-mana. Saya rasa bukan karena apa-apa. Kalau dilihat dari potongan tidak mungkin bisa kemana-mana. Tapi karena ada ilmu sedikit, ini barangkali yang dihargai orang. Jadi anak-anak kami yang kami harapkan dari kamu ini jadilah pelopor ilmu pengetahuan dari Mandailing Natal yang kita harapkan, sehingga bukan hanya pesantren tapi maju ke depan nanti. Kemudian Luqmanul Hakim itu saking jeleknya orangnya, berwarna kulit hitam, saking jeleknya kalau tak bicara dia dilempari orang. Alhamdulillah saya nggak sampai begitu. Walaupun saya diam, belum ada yang melempari saya. Tapi ini saking hitamnya, jelek wajahnya, dilempari orang. Tapi kalau dia bicara, aturan berangkat orang ke kebun atau ke sawah tak jadi berangkat. Parang yang dikepitkannya, diketiaknya, lupa dia sudah jatuh. Saking ahlinya Luqmanul Hakim bicara. Di antara pembicaraannya, ya bunaya, hai anakku, segala yang pahit telah pernah saya cicipi. Tak ada yang lebih pahit di dunia kecuali kemiskinan. Miskin itu sangat pahit. Kalau paria-paria dicari orang, daun kates dicari orang, yang pahit-pahit dicari orang untuk obat. Bahkan mahoni pun dicari orang. Begitu pahitnya. Tapi kalau yang miskin bukan dicari orang, dikejar orang. Minta maaf orang belum bicara, kita minta maaf orang. Jadi untuk menghilangkan kemiskinan ada ilmu pengetahuan. Dari ilmu lah yang mudahnya untuk menghilangkan kemiskinan. Jadi kami harapkan jangan main-main lagi. Jangan main-main kita semua lagi. Baik orang tua, tolong bimbing anak masing-masing di rumah. Jangan disuruh anak-anak menghafal kamu ya. Lalu orang tuanya pergi turun dia, ke kedai dia. Lalu anak ini sudah tahu di mana kira-kira langganan ayahnya di kedai. Kedai mana langganan ayahnya. Dan setelah ayahnya berangkat, ini pun anak tak jadi dia menghafal. Tapi pergi di Geraron ke kedai kopi yang lain. Kira-kira jam 10 ayahnya datang, kurang-kurang seperempat bulan dia pulang.
Lalu buku matematika atau buku sejarah ditelungkupkannya di mukanya, akan dia sudah penat menghafal. Datang ayahnya, dilihat anaknya sudah begitu, ini anak saya berbakat lain disekolahkan. Padahal nasarupu tuntunan nilai ini. Nah, ini bahayanya. Jadi maunya orang tua pun yang menyuruh anak untuk belajar ikut juga membaca perkembangan yang ada pada masa ini, mana yang bisa kita amalkan di masyarakat kita. Itu tadi Luqmanul Hakim, sewaktu dia diberi pilih, memilih diangkat jadi nabi atau memilih diangkat jadi raja atau memilih jadi ahli hikmah, ahli ilmu pengetahuan. Beliau memilih ilmu pengetahuan. Kalau dia bicara tadi sampai-sampai orang lupa mau ke sawah, parang yang di ketiaknya jatuh, tak sadarkan diri dia. Ini saking hebatnya Luqmanul Hakim pembicara ilmu pengetahuan. Saya sudah katakan tadi sebagian dari perkataannya. Hai anakku, awaslah kau kemiskinan. Segala yang pahit telah pernah saya cicipi, tidak ada yang lebih pahit daripada kemiskinan. Di satu waktu beliau mengatakan, besi dan batu pernah saya pikul, tak ada yang paling berat kecuali dari berjiran dengan orang jahat. Berjiran, berkawan dengan orang jahat. Karena berkawan dan berjiran ini bisa menular. Jadi kalau memilih kawan satu kos, nanti pilihlah orang yang aktivitas keilmuannya banyak, kerajiannya untuk mencari ilmu. Itu yang kita pilih. Kalau ada orang yang rajin membaca di dekat kita, kita pun ikut terbawa-bawa untuk membaca. Saya waktu pernah mau berangkat ke Makkah, tahu-tahu yang di dekat saya membaca saja kerjanya. Saya pun membaca juga lah saya. Tak diajaknya saya bicara. Tapi kalau ada kawan kita, pas kita datang dia bicara, kita pun ingin bicara itu. Jadi yang paling bagus, tengok dulu al-jar qabla ad-dar. Siapa yang bakal jiren sebelum membeli rumah, sebelum menentukan di mana kita kos, tengok dulu siapa jiren kita. Ar-rafiq qabla ar-rahiq. Tengok kawan sebelum berangkat berjalan. Siapa kawan? Tentukan siapa kawan kalau kita mau musafir. Itu yang paling bagus. Jadi yang paling penting bagi kita semua, baik anak-anak kami terutama, adalah bagaimana supaya mendapat ilmu pengetahuan. Kalau ilmu itu sudah mulai dapat, walaupun ekonomi kita sulit, insya Allah kita tetap rajin belajar, sangat rajin belajar. Ada satu orang yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ilmu pengetahuannya sangat dikagumi orang. Tetapi dulu waktu belajar dia sangat sulit. 4 tahun tidak pernah makan daging. Di waktu dia belajar di Mesir, 4 tahun tidak pernah makan daging. Saya rasa seisi masjid ini tak ada di sini satu orang pun yang dalam 4 tahun ini tidak makan daging. Kalau ada, tolong tunjuk tangan, saya kasih nanti membeli daging. Saya kasih beli daging. Nah, asalkan dia mau makan daging. 4 tahun. Zuktul. Saya sudah merasakan betapa pahitnya belajar. Selama 4 tahun tidak pernah saya makan daging. Itu contoh daripada orang yang sangat sulit belajar. Jadi kalau ingin sukses, mudah caranya. Tengoklah bagaimana orang supaya sukses. Tirulah orang yang sukses, insya Allah dapat kesuksesan. Kalau ingin gagal, tengoklah orang yang gagal. Kita akan gagal. Jadi yang sering gagal dalam belajar ini karena terlalu banyak bergaul dengan yang tidak baik. Pergaulan itu membawa kita tidak baik. Jadi harapan kami sebagai guru dan orang tua, kamu, anak kami sekalian, mesti mengutamakan ilmu pengetahuan. Belajar dengan bertekun, belajar dengan baik supaya kita unggul dalam ilmu pengetahuan. Harapan kita bisa ataupun Mandailing Natal dikenal orang, jangan di nasional sampai di internasional. Saya kagum melihat sekolah yang dibangun B.J. Habibie di Serpong. Tapi itu 7 orang, 1 guru pengawasnya. Siang malam 1 orang, 7 guru pengawasnya. Pas masuk ke daerah itu, daerah bebas rokok, tak ada yang merokok di sana.
Ada Maroko di sana. Ya, alhamdulillah saya sudah ke sana. Bagaimana supaya maju mereka? Jadi itu man yang di Serpong itu untuk mengalahkan sekolah-sekolah unggulan yang bukan agama Islam. Itu tujuan B.J. Habibie. Sekali lagi, kalau ingin terkenal mesti berilmu. Yang paling terkenal di Indonesia adalah B.J. Habibie. Bukan yang paling kaya, yang paling terkenal di Indonesia. Yang paling kaya itu dulu adalah Lim Siu Leong ataupun Sudono Salim. Tapi tidak dikenal orang di kampung-kampung. Yang dikenal orang di kampung-kampung Habibie, sehingga banyak bernama Habibie di kampung-kampung. Tak pernah saya jumpai di absen di Purba ada yang bernama Lim Siu Leong. Tak ada, enggak ada. Saya tidak tahu, nanti bisa ditanya kepala Man, apa ada yang bernama Lim Siu Leong di Man. Di Purba Baru pun banyak nama-nama orang, ada yang bernama Sinero, karena orang tuanya mungkin kagum kepada Kaisar Nero. Padahal Nero ini adalah orang yang tega membunuh orang tuanya dan tega membunuh gurunya. Ibunya bernama Agripina, ibunya bernama Seneca, dan ibunya bernama Agripina, gurunya bernama Seneca. Dua-duanya dibunuhnya itu demi untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya. Yang sangat bejat yang Kaisar Nero, tapi tidak semua si Nero yang bejat. Tapi inilah masalahnya orang tua terkadang, karena apa yang dilihatnya di televisi dibuatnya pula nama anaknya. Ada yang bernama Argentina Banjir. Argentina Banjir, mungkin dia pemain bola, orang tuanya yang suka main bola, di waktu itu banjir mengkung di kampungnya, lahir anaknya, maka dibuatnya Argentina Banjir. Maka di dalam Islam, kalau lahir anak mesti dibaguskan namanya, cari nama yang benar. Alhamdulillah sudah pas jam 1. Saya rasa mudah-mudahan kesimpulan yang saya katakan ini adalah bagaimana kita supaya betul-betul belajar. Sekali lagi, betul-betul belajar. Tengoklah orang yang sukses seperti Profesor Dr. Haji Muhammad Yasir Nasution, 2 kali rektor UIN Medan. Jadi orang Mandailing bukan tidak pintar-pintar, mulai semenjak dulu sampai sekarang. Tapi masalahnya terkadang terhambat oleh kemauan yang kurang. Jadi saya harapkan ini ke depan, marilah kita bergiat supaya Mandailing Natal ini dikenal orang ilmu pengetahuannya, bukan dikenal orang ganjanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.